Assalamualaikum, semangat pagi. Baiklah Bapak Ibu, kali ini di video ini kita akan membantu menjelaskan untuk penggunaan template dari layout yang kita butuhkan untuk pembuatan soal CBT model AKM secara online ya. Pembuatan soal ujian model AKM secara online. Jadi di file yang Bapak Ibu dapatkan linknya, di sini nanti yang wajib di copy adalah dua file ini yang ada keterangannya untuk di copy, yaitu yang pertama template Word, yang kedua adalah template Excel. Di sini akan berisi tentang kunci jawaban dan juga skor dari poin-poin tiap penilaian yang kita berikan. Kemudian bagaimana caranya kita memberikan skor atau penomoran untuk kunci. Nanti kita akan bahas di sini juga ya. Oke, baik, di sini ada soal. Nah, untuk yang ini, untuk yang server itu dikosongkan saja. Saya besarkan supaya kelihatan. Nah, untuk server di sini nanti dibiarkan saja, kode tes juga dibiarkan, nama tes bisa diisi dengan mata pelajaran, misalnya mata pelajarannya matematika atau bahasa Jepang atau agama Islam atau agama Kristen boleh. Nah, di sini nanti misalnya kegiatan PAS atau PAS semester 2 ya. Di sini kemudian tanggal dan waktunya juga bisa di skip, dibiarkan supaya nanti dibantu admin atau proktor untuk men-setting. Nah, di sini nanti alokasi boleh diisi kalau rata-rata 90 dan jumlah soal, misalnya soalnya Bapak Ibu nanti ada 40 atau 50 atau 30, boleh ditulis di sini. Yang harus dikerjakan berapa dari soal yang ada, mungkin mau diacak. Kalau dari 40 yang dikerjakan misalnya 30 atau 40 juga boleh. Nah, di sini ada pilihan soal acak. Kalau mau diacak silahkan dipilih 1 atau tekan 1. Kalau enggak, optionnya diacak atau tidak. Kalau tidak pilih 0, kalau diacak pilih iya, pilih 1 gitu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah membuat kisi-kisi, nanti akan ada nama KD atau bisa dikasih kode KD1, KD2 dan seterusnya. Kalau misalnya kesulitan dikosongi juga tidak apa-apa. Nah, sekarang yang di sebelah sini, nah di sini ada nomor soal. Setelah nomor soal 1, 2, 3, 4, 5 kok ada nomor 2001. Nah, kita skip dulu, kita kembali ke template yang Word-nya. Di sini Bapak Ibu, template Word. Jadi saya berikan contoh pilihan ganda yang kompleks. Sebenarnya template-nya kita kan di sini kosongan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat soal yang normal-normal saja seperti ulangan biasanya, boleh pakai ini. Untuk template ini masih bertuliskan nama sekolah yang lain, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, karena kita kemarin copy dari sekolah yang lain. Nah, di sini nanti di sini adalah contoh template. Kalau kita ingin soalnya kita normal-normal saja, tidak menggunakan model AKM, jadi pertanyaan langsung jawaban gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita membuat ada
banyak isian, contoh soal yang kompleks seperti ini. Nah, di sini adalah soal pilihan ganda kompleks. Jadi pilihan ganda kompleks di sini kalau tampil nanti di siswa seperti ini. Jadi boleh memilih lebih dari satu jawaban. Maka tampilannya akan seperti ini, boleh dicentang ya. Kalau boleh memilih dari satu jawaban, jawabannya dicentangi sama siswa. Nah, penomorannya misalnya di sini adalah nomor 1, maka pilihan jawaban yang ke-1 kita beri nomor 1001. Pilihan jawaban yang kedua 1002. Kenapa kok kita pakai ribuan? Ini supaya nanti kalau kita ada konflik dengan soal yang lain, nah supaya kita bisa menghindari konflik tersebut. Jadi di sini satu nomor soal ada 4 pilihan jawaban yang benar, maka kita pakai checklist seperti ini ya. Kalau misalnya boleh memilih lebih dari satu jawaban, kita pakai checklist. Maka kita tuliskannya seperti ini. Jadi di kuncinya nanti juga akan berbeda. Nah, ini contohnya. Kalau di situ dituliskan 1, maka di sini juga nomornya 101. Jadi di sini harus dijejer seperti ini. Kalau di sini 1001, maka di sini juga 101. Skornya berapa? Nilainya berapa? Seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau contoh kunci jawabannya, ini saya buka. Nah, ini sebentar saya besarkan. KD-nya boleh dikosongi. Jadi yang perlu Bapak Ibu isi hanya ini, soal sama kunci jawaban dan juga skor. Nanti ingin memberikan skor berapa ke siswa. Jadi misal ada soal nomor 1, di situ ada 4 jawaban yang harus dipilih. Nah, seperti ini. Jadi kode nomor soalnya ganti, bukan nomor 1 saja, karena ada 4 pilihan jawaban. Maka nomornya kita pakai ini 1001, sehingga di soalnya kita buat ini checklist nomor mulai 101, 1002, 1003, 1004. Nah, kunci jawabannya kalau nomor ini adalah benar kunci jawaban, maka dipilih OK. Dipilih OK, dan OK. Nanti jawabannya adalah OK. Maksudnya OK nanti di sini adalah kalau dicentang berarti jawabannya benar. Nah, nomor 1 kan memiliki 4 poin. Jadi di sini 101, 102, 103, 104 punya 4 poin. Nah, nanti skornya berapa bisa kita berikan di sini. Berikutnya, pilihan jawaban yang ada di sini tidak kita pakai. Kalau tidak kita pakai, kita kosongi saja karena kita sudah menggunakan model pilihan checklist. Kalau panjenengan, kalau Bapak Ibu kesulitan memberi nomor, boleh dikosongi saja. Cukup memberikan jawaban. Kalau dia berupa kunci jawaban, maka beri tanda OK di sini. Kemudian, di sini contoh penjelasan singkatnya ya, nanti bisa Bapak Ibu baca. Nah, sekarang kalau soal model gambar. Soal model gambar, kita bisa menggunakan langsung gambarnya, di-insert seperti biasa saja atau di copy paste. Misal sudah disimpan di folder, kalau bisa panjenengan kasih folder sendiri supaya
mudah untuk mencari gambar tersebut karena kita akan menggunakan file ujian ini secara online menggunakan browser. Jadi layoutnya saja yang perlu diganti. Klik dulu gambarnya, kemudian pilih layoutnya. Nah, layoutnya wajib menggunakan inline with text. Kenapa inline with text? Karena nanti gambarnya akan segaris dengan teksnya. Kalau teksnya dihapus misalnya, maka dia akan jejer di sampingnya di sini. Jangan memilih selain itu. Kalau dengan wrapping maka otomatis nanti akan jadi morat-marit karena posisi gambarnya juga akan berubah, tidak di tempat yang kita tentukan sebelumnya. Nah, ini soal yang biasa. Kalau misalnya nomor 2 di sini soalnya bukan pilihan seperti yang nomor 1 tadi, maka kita cukup menuliskan jawabannya. Kalau nomor 2 jawabannya A, skornya 10, seperti itu. Kemudian ada lagi yang kompleks seperti ini. Jadi misalnya kita memberikan tanda centang-centang. Nah, contoh di sini menggunakan checklist, kemudian ada beberapa kunci jawaban yang benar. Contoh, nah di sini kunci jawaban yang benar nanti dicentang seperti ini. Ini nanti yang akan tampil di siswa. Jadi kita membuatnya seperti ini kodenya. Kalau misalnya yang menyusun KTSP itu adalah kepala sekolah, maka ya kepala sekolah PG-nya 1 KS. Di sini misalnya kita beri kode kuncinya. Kode untuk penyusunan KTSP ya 1 KS, 1 P, 1 TK. Kalau misalnya kesulitan atau kepanjangan boleh pakai yang nomor 1 saja Bapak Ibu. Ini untuk soal pilihan yang kompleks, biasanya yang membutuhkan banyak teks. Oke, selanjutnya contoh soal yang lain. Nah, contoh soal yang lain misalnya isian singkat dan penjodohan. Di sini ada kunci jawaban, ada juga contoh wordnya. Oke, saya buka di sini. Nah, di sini contohnya isian singkat. Nah, jadi bentuk soalnya seperti ini. Misalnya dalam satu nomor ada di sini ada 4 isian jawaban. Yang saya beri merah-merah ini adalah petunjuk untuk penulisan kunci jawabannya. Ya, untuk AKM memang agak rumit, tapi insya Allah mudah kalau kita mau untuk meluangkan waktu belajar. Insya Allah bisa. Untuk ini contoh ya, nomor 1, 10 ditambah 10 sama dengan berapa? Nah, isian singkat. Kalau isian singkat berarti kita menuliskan petunjuknya di sini, isian singkat, kode soalnya misalnya 3001. Kunci jawabannya 20, 10 ditambah 10 kunci jawabannya 20. Skornya dikasih 5 misalnya. Kemudian 50 ditambah 50 di sini berupa isian singkat. Kode soalnya adalah 3002. Jawabannya 100. Skornya 5. Kemudian sebelum makan sebaiknya kita cuci. Nah, cuci ini bisa kita beri titik-titik, bukan sama dengan. Jadi nanti di sini diberi isian singkat, kodenya 303. Jawaban kunci jawabannya tangan. Kemudian bacalah doa sama dengan
kemudian isian singkatnya apa, kodenya misalnya kita beri 3004, diusahakan berurutan karena satu nomor sebelum makan supaya lebih berkah. Nah, di sini jawabannya doa. Kemudian contoh lagi yang pencocokan. Nah, tempat ibadah. Nah, tempat ibadah di sini nanti tampilannya berupa pilihan. Pilihannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan muncul di sini masjid, gereja, pura, wihara. Seperti itu tampilan yang di halamannya siswa berupa bentuk pilihan seperti ini. Dan masjid, gereja, pura, wihara itu munculnya di sini. Nah, sedangkan di sini adalah kotak isiannya, kolomnya. Tempat ibadah umat Islam apa? Nah, kalau jawabannya di sini masjid, di sini listnya 4001. 4001, jadi diberi list sendiri. Ada pilihannya. Kalau pertanyaan poin ke-1, maka nomornya adalah 4001, kunci jawabannya masjid. Pertanyaan yang kedua, ada soalnya, nomor soalnya 4002, jawabannya gereja. Tempat ibadah umat Hindu, kode soalnya 4003, jawabannya pura. Tempat ibadah umat Buddha 4004, wihara. Itu skornya seperti ini. Nah, ini contoh yang pencocokan. Jadi berupa list nanti tampilannya di siswa. Kemudian ada contoh lagi, benar dan salah. Nah, ini bisa Bapak Ibu langsung masukkan saja di template soal ya. Cara pengetikannya sama seperti yang lain. Nah, ini contoh kalau benar dan salah. Misalnya menggunakan teks yang panjang seperti ini. Nah, siswa juga bisa mengupload jawaban yang difotokan. Sebentar, saya naikkan ke atas. Contoh, misalnya ada bacaan panjang seperti ini. Jangan lupa ini juga inline with text, meskipun posisinya di tengah, tapi tetap inline with text. Nah, untuk satu kali mandi diperlukan sekitar 10 gayung. Di sini ada 1 poin pertanyaan. 1 poin pertanyaan, maka nomornya diberi 101. Kok ada benar dan salah? Tetap kita menggunakan 101 karena di sini adalah soalnya, sedangkan di sini adalah jawabannya. Jadi nanti kita memainkan di bagian kuncinya, di bagian Excelnya. Kalau untuk satu kali mandi diperlukan sekitar 10 gayung air, kunci jawabannya apa? Ini soal benar salah. Nah, contoh di sini kode soalnya saya kecilkan, ini saya besarkan. Kodenya di sini adalah 1001. Kalau jawabannya benar, maka kunci jawabannya benar. Sedangkan kalau kunci jawabannya salah, nanti ya tinggal di sini salah. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi contoh soal yang seperti ini. Nah, ada gambar, tetap menggunakan inline with text. Teksnya di sini sama dengan ini, mungkin hanya ukurannya yang dikecilkan. Nah, di sini butuh isian singkat. Isian singkat bisa ditaruh di sini. Ini bisa dipindahkan ke sini. Bisa juga ditaruh di sini.
basicnya sih ditaruh di titik-titiknya. Ini bisa kita rubah supaya muncul di sini. Nah, isian singkat kodenya 2001, jawabannya, kunci jawabannya 56. Misalnya seperti itu. Kemudian contoh ada teks yang panjang seperti ini. Misalnya kita menggunakan isian singkat lagi, ya sama seperti ini tadi, berarti kodenya dalam satu nomor ini nanti kita urutkan. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jepang, atau bahasa yang lain biasanya melengkapi paragraf atau ganti kalimat di dalam paragraf seperti itu. Nah, ini menggunakan checklist yang tadi ya Bapak Ibu, pilihannya seperti ini. Ini bentuk checklist, jadi memilih. Nah, ini checklist. Di sini checklist, kalau benar seperti ini jawabannya, PG jawabannya benar, kunci jawabannya benar. Nah, di sini kalau dipilih berarti jawabannya benar. Nah, ini benar semua berarti. Kemudian ada contoh gambar lagi. Nah, di sini pilih opsi. Pilih opsi itu nanti tampilannya sama seperti bentuk centang tadi. Nah, di sini pilihannya 4001. Yang benar hanya 4001, maka satu hanya A. Oke, sebentar tampilannya. Ini seperti kalau kita mengisi di sini. Jadi boleh pakai kode yang ini, boleh pakai kode menuliskan di sini. Kalau saya enaknya ya nulis di sini karena cuma satu saja kuncinya yang benar. Jadi nggak perlu keluar dari kotak pilihannya. Kemudian ada lagi contoh soal. Nah, ini menentukan pernyataan dari kalimat atau paragraf atau bacaan. Di sini dalam satu soal ada 4 pilihan, disuruh milih benar dan salah. Kodenya 5001, 5002, 5003, 5004. Keterangan ini kalau kuncinya benar nilainya seperti ini. Kalau makanan junk food ini menurunkan fungsi, nah ini jawabannya salah. Ini untuk kalau upload jawaban biasanya digunakan untuk menggambar, menunjukkan fungsi, misalkan gambarkan benda ini atau bentuk ini, pakai model upload. Kemudian ada contoh lagi soal checklist. Misal di sini seperti ini contohnya, soalnya hampir sama dengan contoh yang tadi ya Bapak Ibu untuk checklist. Jadi kuncinya kalau dipilih ini pilihannya yang ke-1, pilihannya ini yang kedua, ini pilihannya yang ketiga, ini pilihannya yang keempat, seperti yang masjid, wihara tadi. Oke, sementara seperti itu penulisan kunci jawaban di sini. Untuk tab-tab yang lain yang ada di template silahkan diabaikan. Jadi di sini kalau ada template peserta, kartu peserta, hasil, skor, ini silahkan diabaikan dulu karena yang kita pakai hanya di sini saja. Di sini bagian soal, kemudian soal yang mau dipakai berapa, dan jangan lupa mata pelajarannya Bapak Ibu. Dan kunci jawaban juga skornya dari keseluruhan soal yang diberikan, kira-kira mendapatkan skor berapakah
soal yang dijawab bila jawabannya semuanya benar. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan bertanya kepada kami, tim Proktor, tim IT. Bila kami bisa membantu, kita akan segera menjawabnya. Bila kesulitan, mohon diberikan kesempatan untuk kami mempelajari pertanyaannya Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.